Ya, salam teman-teman, selamat hari Minggu, jumpa lagi di channel ini. Viral lagi di media sosial teman-teman, pemuda NTT kembali bersuara. Kali ini, pemuda NTT dengan lantang berkata, tidak akan mengibarkan bendera merah putih di tahun ini. Karena bendera merah putih terlalu suci untuk dikibarkan di tengah-tengah masyarakat yang masih terjajah oleh bangsa sendiri. Simak videonya. Halo semuanya, setiap tahun tepatnya 17 Agustus kita merayakan ulang tahun Republik Indonesia. Merah putih dikibarkan di setiap sudut-sudut kota, di desa-desa, bahkan hampir di seluruh pelosok negeri ini. Semua warga negara mengibarkan bendera merah putih sebagai peringatan bahwa kita telah merdeka dari penjajah asing. Memperingatkan kita bahwa perjuangan leluhur kita yang telah mengorbankan banyak darah dan air mata hanya semata-mata mempertahankan setiap jengkal tanah Indonesia ini. Dan tepatnya tahun ini, usia kemerdekaan negara kita tepat 80 tahun. Usia yang terbilang sudah tua, tapi apakah kita benar-benar sudah merdeka? Benarkah kita sudah bebas dari segala bentuk penjajahan? Ternyata tidak, pemirsa. Setelah kita merdeka dari penjajahan bangsa asing, kita justru dijajah oleh bangsa kita sendiri. Dijajah oleh sesama anak bangsa sendiri dengan membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak masuk akal. Kebijakan-kebijakan yang malah justru menyengsarakan rakyat. Kebijakan yang malah mempersulitkan anak bangsa sendiri. Kebijakan yang sama sekali tidak pro rakyat. Mohon maaf, Jenderal. Mohon maaf, Pak Prabowo. Untuk tahun ini, kami tidak mengibarkan bendera merah putih. Kami sepakat seluruh anak bangsa ini tidak mengibarkan bendera merah putih. Bukan karena kami membangkang terhadap negara ini. Bukan pula karena kami benci negara ini. Bukan Pak Prabowo. Bukan itu. Bukan pula karena kami tidak menghargai setiap tetes darah, air mata, dan keringat para pahlawan yang gugur demi bangsa ini. Tapi merah putih terlalu suci berdiri di atas negeri yang sudah kotor ini. Merah putih yang gagah berani dan suci itu tidak pantas berkibar di negara yang sudah carut-marut dan kacau balau dengan setiap kebijakan penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Merah putih tidak pantas berkibar di langit Indonesia yang sudah goyang ini. Merah putih sudah tidak pantas mengudara di negeri yang tidak tahu arah ini. Bahkan arah pun bingung kemanakah negeri ini akan berlabuh. Mohon maaf, Jenderal Prabowo, kami punya hak untuk bersikap seperti ini. Semua ini bukan tanpa alasan, tapi kami benar-benar marah. Kami kecewa dengan setiap kebijakan penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, tidak berpihak kepada rakyat miskin. Kami punya alasan untuk tidak mengibarkan merah putih. Ini adalah salah satu bentuk sikap kami bahwa kami benar-benar kecewa, dan kami tidak mau mengibarkan sangsaka merah putih dengan paksaan. Dan kami juga tidak mau berpura-pura bahagia di atas penderitaan yang kami alami sendiri. Memang benar kata orang-orang bahwa pemerintah tidak memberikanmu lapangan pekerjaan. Pemerintah tidak mencarikanmu lapangan pekerjaan. Tapi ketika kamu sudah punya pekerjaan dan mendapatkan sedikit penghasilan, disitulah pemerintah akan mengambil jurus 1000 langkah dengan mengambil sebagian dari penghasilanmu. Kami bingung dan kami semakin dibodohkan dengan berbagai kebijakan dan atau wacana yang seakan-akan mencabut hak setiap warga negara. Kebijakan atau wacana yang merampas hak dan keringat rakyat. Kebijakan yang dibuat pemerintah adalah kebijakan yang hanya berdasarkan perspektif Jakarta, berdasarkan perspektif kaum elit Jakarta. Cobalah sesekali buatlah kebijakan menurut perspektif kami orang NTT, orang Papua, orang Maluku, orang Sulawesi, atau orang Kalimantan. Lihat juga dari perspektif kami orang kampung, perspektif kami orang pedalaman. Jangan hanya Jakarta saja yang dijadikan patokan dalam membuat setiap kebijakan atau wacana. Indonesia ini bukan hanya Jakarta saja. Buat sebuah wacana atau kebijakan, janganlah rasis, wahai penguasa. Ketika kami sulit mencari pekerjaan, dan kalau kami dapat pekerjaan dengan hasil yang pas-pasan, malah wacana yang dibuat pemerintah adalah para konten kreator dan pengguna media sosial akan dikenakan pajak. Bagaimana kami bisa membayar pajak kalau penghasilannya kami kecil, wahai penguasa? Kalian menuntut kami harus bayar, dan bayar. Lalu sudahkah kalian mengabulkan permintaan kami? Di manakah 19 juta lapangan pekerjaan itu? Apakah itu hanya omon-omon kosong saja? Bagaimana kami mau menjalankan apa yang kalian inginkan, sementara keinginan kami hanya sebatas omon-omon? Ketika kami meminta RUU perampasan aset para koruptor untuk segera dijadikan undang-undang,
Malah wacana yang dikeluarkan adalah tanah rakyat yang bersertifikat yang diterlantarkan selama 2 tahun akan diambil alih oleh negara. Wahai penguasa, di republik ini tidak ada tanah rakyat yang diterlantarkan. Tidak ada satupun rakyat yang sengaja mau menelantarkan tanahnya. Kami bukan Nusron Wahid yang hari ini beli tanah, besok langsung bangun rumah. Kami juga bukan kaum elit Jakarta yang hari ini bisa beli tanah langsung dengan bangunan mewah bertingkat. Buatlah sesuatu itu, pikirlah dengan rakyat yang hidupnya susah. Tidak semua rakyat bisa dalam hitungan menit kelola itu tanah atau membangun rumah di tanah yang diklaim pemerintah sebagai tanah terlantar itu. Rakyat miskin, dia harus merantau dulu bertahun-tahun lamanya di tanah orang untuk kumpul uang buat nanti dibawa pulang dia bangun rumah di tanah yang kalian klaim terlantar itu. Dan saya juga tidak yakin negara akan merampas tanah rakyat yang bersertifikat yang ada di daerah pedalaman, yang ada di daerah udik dan daerah yang tidak ada sumber daya alamnya di sana. Mana ada negara mau rugi untuk menyita tanah rakyat yang ada di daerah pedalaman, apalagi tidak ada sumber daya alamnya di sana. Negara mau bangun apa di sana kalau mau menyita tanah itu? Kelihatannya wacana ini hanya akan menyisir tanah-tanah kosong yang ada di lokasi strategis saja. Jadi kalau mau buat wacana, lihatlah juga dengan ekonomi rakyat kecil, bukan lihat dari ekonomi kaum elit Jakarta. Ketika kami meminta penguasa untuk memblokir rekening para koruptor bajingan itu, malah rekening rakyat yang diblokir apabila tidak ada proses transaksi selama 3 bulan sampai 12 bulan. Kami ini bukan orang kaya yang setiap detik, setiap menit, setiap jam uang keluar masuk rekening. Buat sesuatu itu pikir juga dengan orang di kampung. Buat sesuatu itu pikir juga dengan emak-emak, bapak-bapak atau rakyat miskin lainnya yang uangnya keluar masuk rekening mungkin 5 bulan sekali atau mungkin setahun sekali. Apalagi mereka-mereka yang tidak paham teknologi, mereka-mereka yang pendidikan dan wawasannya terbatas. Jangan egois, wahai kalian kaum elit Jakarta. Kalau wacana model begini tidak menutup kemungkinan rakyat bisa tarik semua uangnya dari bank. Lebih baik simpan saja di koperasi atau lebih baik tabung saja di celengan yang ada di rumah. Rakyat itu bukan setiap hari urus transaksi di bank. Mereka juga ada sibuk dengan pekerjaan. Kalau rekening mereka diblokir karena tidak ada transaksi, itu sama saja mempersulit mereka. Mereka harus buang waktu, buang energi, buang biaya hanya untuk mengaktifasi kembali rekening mereka. Ini wacana yang sangat tidak efisien, wacana yang mempersulit hidup rakyat, wacana yang membuat rakyat susah semakin bertambah susah. Negara cuma tahu menuntut haknya, tapi negara lupa kewajiban yang harus ia jalankan. Kebijakan seperti ini sama saja dengan pemerintah sedang menjajah rakyatnya sendiri. Begitu juga dengan kalian yang merayakan pesta dan tamu undangan yang memberikan amplop untuk kalian, maka kalian tuan pesta akan siap-siap dikenakan pajak. Sudah semiskin beginikah negara kita sampai-sampai acara hajatan rakyat pun diperas oleh pemerintah melalui pajak? Lalu kekayaan negara dari hasil tambang dan perkebunan selama ini dikemanakan? Apakah hasil kekayaan negara itu dialirkan ke rekening pejabat kah? Makanya satu kali lagi Jenderal, kali ini kami tidak mengibar bendera merah putih sebagai bentuk sikap kami melawan penguasa yang sedang menjajah rakyatnya sendiri. Sebab kebijakan atau wacana yang dibuat pemerintah saat ini adalah kebijakan yang sedang menjajah rakyatnya sendiri. Bagaimana kami tidak kesal coba? Korupsi merajalela, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat buat bangun sekolah, bangun jalan, jembatan, dan lain-lain, malah masuk ke kantong pribadi. Lihat juga tuh hukum di negeri ini. Yang korupsi miliaran, bahkan triliunan rupiah, dihukum ringan, sedangkan nenek-nenek yang tidak sengaja memetik buah semangka di perkebunan perusahaan, malah dipenjarakan. Koruptor dapat diskon hukuman. Bagaimana kami tidak kesal? Coba, yang sarjana sulit mendapat pekerjaan, lapangan pekerjaan susah didapat, PHK massal terjadi di mana-mana, pengangguran terbuka lebar di mana-mana. Negara ini sepertinya hanya milik segelintir orang saja. Rasanya seperti rakyat ini dijajah kembali. Rasanya seperti rakyat ini disuruh kerja rodi buat kasih kaya segelintir orang-orang itu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membuat rakyat marah, kecewa, dan kesal. Makanya banyak rakyat kemudian membuat ide celetuk seperti ini. Lebih baik kita tidak usah mengibarkan bendera merah putih di perayaan 17-an. Sebab merah putih terlalu suci untuk berkibar di negara yang kotor dan munafik ini. Rasanya tidak pantas juga merah putih berkibar di negara yang merasa mayoritas dalam beragama, lalu seenak jidatnya mempersekusi dan mengintimidasi mereka-mereka yang minoritas di negeri ini. Seakan-akan agama minoritas adalah agama yang tidak membawa kedamaian. Sungguh sangat tidak masuk akal dengan negara kita ini.
Lebih baik kami mengibarkan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan, melawan ketidakadilan, sebagai simbol melawan sistem di republik ini yang tidak adil, simbol yang menyampaikan pesan ke penguasa di negeri ini kalau apa yang sedang dilakukan penguasa hari ini adalah salah dan sama sekali tidak pro rakyat, tapi malah justru negara sedang menjajah rakyatnya sendiri yang selama ini sudah kasih makan, minum, dan segala fasilitas kepada penguasa. Namun, balasan dari penguasa malah menjajah rakyat yang sudah kasih makan mereka itu. Jadi ini adalah sedikit kekesalan saya, kekecewaan saya, kemarahan saya yang saya luapkan kepada para penguasa, kepada para pejabat yang ada di negara ini. Jadi mohon maaf sekali lagi Jenderal, mohon maaf Pak Prabowo, kami tahun ini, bulan ini, mau memasuki bulan Agustus ini, kami tidak mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol perlawanan kami. Bukan kami membangkang terhadap negara ini, bukan kami benci Indonesia ini, tapi kami sakit hati dan kecewa karena pemerintah selama ini tidak adil dan tidak bijak. Segala macam keputusan yang dibuat oleh pemerintah, segala macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat-sangat tidak adil terhadap rakyat miskin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah menyaksikan video saudara kita pemuda NTT ya, yang dengan berani menyuarakan isi hatinya teman-teman. Perkataannya yang lantang walaupun kontroversial, mengungkapkan kepedihan mendalam akan ketidakadilan yang dirasakannya dan banyak dirasakan banyak orang, rakyat kecil. Dia menolak mengibarkan bendera merah putih teman-teman, bukan karena dia tidak mencintai tanah air teman-temannya, tetapi karena baginya kesucian bendera itu dinodai oleh ketidakadilan sistemik yang dialami oleh banyak masyarakat Indonesia. Ya, termasuk saudara kita seiman teman-teman. Contohnya, kesulitan mendapatkan izin pembangunan rumah ibadah, penyitaan tanah masyarakat yang nganggur, pemblokiran rekening bank yang tidak digunakan selama 2 tahun. Ini beberapa contoh teman-teman, ketidakadilan yang menimpa banyak orang. Ini bukan hanya tentang protes teman-teman, tetapi ini tentang keadilan, tentang martabat manusia. Perjuangan pemuda NTT ini mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dan kebenaran. Kita semua sebagai anak Tuhan dipanggil untuk memperjuangkan ketidakadilan. Tidak hanya dengan kata-kata teman-teman, tetapi juga dengan tindakan. Bayangkanlah teman-teman, saudara kita sedang beribadah tiba-tiba dibubarkan secara paksa. Sebuah jemaat yang kesulitan membangun gereja karena birokrasi yang berbelit-belit. Ini adalah fakta yang terjadi sekarang saudara. Jadi, mari kita doakan ya, agar pemerintah dapat mendengar dan merespon keluhan rakyat kecil dengan bijaksana. Mari kita doakan ya, agar intoleransi dan ketidakadilan dapat segera diatasi, sehingga setiap warga negara dapat beribadah dengan tenang, dapat hidup dengan damai, dengan rukun, dapat hidup dengan sejahtera di bawah naungan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit dengan iman dan harapan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan bermartabat bagi semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.